Jika menikah membuka pintu rezeki, mengapa banyak yang berpisah karena faktor ekonomi? Pertanyaan ini bukan sekedar retorika, tapi cermin dari kompleksitas manusia, sistem, dan realitas hidup yang tak bisa disederhanakan. Hai, selamat datang di Podcast Bebas Merdeka, tempat kita ngomongin hal-hal yang sering kita dengar, tapi jarang kita pikirin sampai tuntas. Hari ini, kita bahas satu kalimat yang mungkin kamu dengar berkali-kali. Jika menikah membuka pintu rezeki, mengapa banyak yang berpisah karena faktor ekonomi? Ini adalah sebuah paradoks. Di satu sisi, ada keyakinan yang mengakar kuat, baik dalam budaya maupun ajaran spiritual, yang meyakinkan kita menikah itu membawa berkah, membawa kelapangan rezeki. Di sisi lain, kita menyaksikan realitas pahit. Menikah juga berarti biaya hidup naik. Ada kebutuhan rumah tangga, biaya anak, cicilan, dan sebagainya. Kalau mental dan finansial nggak siap, yang awalnya dianggap rezeki bertambah, malah kerasa jadi beban. Akhirnya, konflik ekonomi muncul, dan perceraian jadi salah satu ujungnya. Lantas di mana letak salah pahaman ini? Apakah janji rezeki itu palsu? Tentu tidak. Kita hanya perlu memahami ulang makna rezeki dalam konteks pernikahan. Keyakinan bahwa pernikahan membuka pintu rezeki itu benar, tetapi kita sering keliru dalam mendefinisikannya. Rezeki, dalam perspektif spiritual, jauh lebih luas dari sekedar uang. Ia bisa berupa kesehatan, ketenangan jiwa, hadirnya keturunan yang baik, atau bahkan keberkahan dalam sedikit harta. Pernikahan sejatinya adalah ladang ibadah dan janji rezeki itu menyertai. Masalahnya muncul ketika kita, sebagai manusia modern, hanya memaknai rezeki itu sebagai angka di rekening. Bayangkan dua pasangan. Pasangan A mungkin kaya raya, rekeningnya tebal. Tetapi setiap hari mereka bertengkar, hidup dalam kecemasan, dan tidak pernah merasa cukup. Mereka kaya materi, tapi miskin batin. Di sisi lain, pasangan B hidup sederhana, penghasilan pas-pasan, tetapi rumah mereka penuh tawa, saling mendukung, dan merasa bahagia dengan apa yang mereka miliki. Mereka miskin materi, tapi berlimpah rezeki batin. Pernikahan menguji kemampuan kita untuk bersyukur. Jika kita hanya berfokus pada apa yang tidak ada, uang yang kurang, maka bahkan rezeki yang datang pun akan terasa sebagai beban. Di sisi rasional, klaim bahwa menikah membuka rezeki juga ada benarnya. Ini bukan karena sihir, melainkan karena mekanisme kolaborasi. Menikah adalah platform kerjasama. Dua individu bergabung, berbagi tanggung jawab, dan saling menyokong karir. Kehadiran pasangan yang mendukung memotivasi kita untuk bekerja lebih keras, lebih fokus, dan lebih bertanggung jawab. Sinergi ini memang memperbesar peluang rezeki. Namun di waktu yang sama, kita harus realistis. Pernikahan melipat gandakan tantangan ekonomi. Biaya hidup meningkat, kebutuhan rumah tangga bertambah, apalagi jika sudah ada anak. Biaya membesarkan anak itu tidak kecil. Pintu rezeki memang terbuka, tapi di baliknya ada tanggung jawab yang ikut membesar. Pernikahan bukan mesin pencetak uang otomatis. Ia adalah ladang yang harus diolah. Jika salah satu pihak malas, tidak memiliki mentalitas kerja yang baik, atau tidak bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya, pintu rezeki itu bisa tertutup kembali. Ini yang memicu konflik. Ekspektasi bahwa rezeki akan datang otomatis, berhadapan dengan realitas bahwa kita harus berjuang bersama untuk mengelolanya. Lalu, jika rezeki itu luas, mengapa perceraian selalu menyangkut uang? Ternyata, uang seringkali hanya menjadi pemicu, bukan penyebab tunggal perpisahan. Uang adalah proksi, perwakilan, untuk isu-isu yang jauh lebih dalam, kekuasaan, kepercayaan, nilai, dan rasa hormat. Perdebatan tentang uang, misalnya siapa yang mengatur anggaran,
seringkali adalah perdebatan tentang siapa yang memegang kendali dalam rumah tangga, atau seberapa besar nilai yang diberikan pada kontribusi finansial atau non-finansial pasangan. Ketika uang menipis, stres finansial akan memicu ketegangan emosional. Frustrasi, rasa tidak aman, hingga saling menyalahkan muncul. Di saat inilah, konflik kecil bisa membesar dan komunikasi yang buruk menjadi prediktor kuat keretakan. Selain itu, kita hidup di bawah tekanan yang tidak realistis. Media sosial dan lingkungan sosial kita menciptakan inflasi gaya hidup. Ada tuntutan untuk punya rumah, mobil, dan pendidikan terbaik yang seringkali tidak sejalan dengan pendapatan kita. Ketika pendapatan tidak mampu mengejar ekspektasi ini, tekanan ekonomi berubah menjadi tekanan hubungan. Tidak jarang ada pasangan yang secara ekonomi sebenarnya cukup, tetapi tetap berpisah karena terus merasa kurang, karena ego, atau karena ketidakmampuan mengkomunikasikan nilai-nilai finansial mereka. Jadi, mari kita ubah narasi. Perceraian karena faktor ekonomi bukanlah bukti bahwa janji rezeki itu salah, melainkan cermin bahwa berkah pernikahan harus terus dirawat dan dikelola. Menikah adalah komitmen jangka panjang yang membutuhkan daya juang. Kunci utamanya terletak pada kesiapan. Jangan hanya berbekal cinta, tetapi juga kesiapan mental, keselarasan nilai finansial, dan keterampilan manajemen keuangan. Pernikahan yang sukses membutuhkan visi finansial bersama, komunikasi sehat, dan kemampuan adaptif. Pintu rezeki memang terbuka, tetapi kita harus siap masuk dan mengelolanya. Pernikahan yang solid bukan terjadi karena pasangan tidak pernah kekurangan uang, tetapi karena mereka berkomitmen untuk tumbuh bersama melewati masa sulit. Alih-alih mengatakan menikah membuka pintu rezeki, lebih tepatnya, menikah bisa menjadi sarana untuk memperkuat usaha bersama menuju kesejahteraan, jika dikelola dengan rasional, empati, dan tanggung jawab. Oke, itu dulu obrolan kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Semoga episode ini bikin kamu lebih lega, lebih paham, dan lebih baik bersikap, baik ke orang lain maupun ke diri sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap tenang, tetap berpikir, dan tetap jadi versi terbaik dari dirimu.